Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan perkembangan terakhir kepada Bapak Kapolres Pati tahun 2022, tahun 2021 ini, saya kembali menyampaikan klarifikasi terkait dengan kasus oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati. Jadi saya meminta agar kasus ini dapat kembali diungkap atau dipertanggungjawabkan sebagaimana laporan saya tentang indikasi kasus penculikan perampasan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi dan kroninya. Kami meminta Bapak Kapolres Pati dapat segera menindaklanjuti semua laporan polisi di Polres Pati, Polda Jawa Tengah, dan polsek-polsek terkait dugaan penipuan, perampasan, manipulasi, terkait juga dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati dan kroni-kroninya. Temuan baru adalah saksi bisa dimintai keterangan adalah Suroso dan Jaryo. Ini untuk dapat dimintai keterangan dalam rangka kejadian ini berlaku sebagai apa? Apakah berlaku sebagai gremo atau sebagai penyalur daripada perempuan? Juga saksi baru bisa dimintai keterangan adalah Wardi sopir, Widarto, Agung, Lepok, Black Lapaskom, Mafia Sindikat, dan Pak Intan, juga beberapa opsi lainnya. Sebelum itu saya memberi keterangan melaporkan Indah Wahyu Widiawati tentang perbuatannya untuk dapat segera mempertanggungjawabkan masalah-masalah hak alas hak insentif tunjangan suami, hak makan, hak askes, hak beras, hak kemahalan yang seharusnya disampaikan oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam leger gaji atau nomenklatur melalui leger gaji Saudari Indah Wahyu Widiawati sebagaimana laporan yang kami sampaikan. Perlu diketahui keterangan lanjutan bahwa IWW ini bermain watak atau bermain drama, melakukan hipnotis atau pemalaan penipuan kepada banyak korban. Bahwa IWW ini untuk memberi keterangan terkait percobaan pembunuhan, percobaan penganiayaan, kriminalisasi, kramanisasi, KDRT faide, fitnah, penerlantaran atas suami dan anak-anaknya dengan sengaja yang dilakukan oleh IWW, dibantu oleh kroni-kroninya sebagaimana kami sebutkan, faide, menyekap anak dan melakukan penelantaran kepada suaminya selama 10 tahun berjalan lebih, di mana anak-anak tersebut turut serta diculik, disekap di beberapa tempat, tidak boleh ditemui selama 10 tahun karena kenyataannya anak-anak disembunyikan dan tidak dapat ditemui oleh orang tuanya. Dalam hal ini adalah Solihuliadi. Ini adalah rekayasa dan tipu daya Saudara Indah Wahyu Widiawati yang intinya memeras, meminta sejumlah uang dengan gabungan atau dengan memerintahkan kurir atau mengajak orang lain untuk memeras suaminya sendiri untuk kesenangannya sendiri dan kebutuhan sendiri. Selanjutnya bahwa kami meminta agar kepolisian mengungkap sindikat jaringan mafia pelaku, otak, dalang, dan jaringan yang turut serta melakukan kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri seorang lain ini, kejadian di Mojolawaran Gabus, bukan sebagai opini atau perspektif, tetapi sebagai kasus yang utuh. Saya akan mempertanyakan kembali bahwa apapun yang sudah terjadi
Saya mempertanyakan akan bagaimana solusi dan upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak terkait, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, desa-desa terkait dan Dinas Pendidikan tersebut untuk beberapa kasus-kasus yang dilakukan atau sengaja dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati sebagaimana keterangan yang kami himpun. Bahwa Saudari Wiwi diminta untuk dapat mempertanggungjawabkan atas dampak kerugian yang diderita oleh orang lain karena perbuatannya, yaitu adanya aksi kaburnya dari rumah dengan peran serta laki-laki lain atau atas bantuan laki-laki lain pada 11/11/2011 jelas adalah atas bantuan tukang ojek atas nama Besut, Katan Kidul, dan otak jaringan adalah Bambang Permadi, di mana setelah Saudari Wiwi diculik dibawa kabur ada unsur kriminalisasi, keramanisasi yang dilakukannya selama ini kepada para korban. Bahwa di sini ada permainan watak dan histori yang dilakukan terkait penipuan, pencurian, penggelapan, permufakatan jahat, dan sindikasi, di mana IWW melakukan memalak menipu daya kepada Eza, suaminya sendiri, dengan dalih untuk merawat suaminya sendiri. Jadi beberapa korban diantaranya adalah Suhadi, korbannya adalah Satio, Ulaji, Kasnadi, Azehastuti, Inayah, Fauzi, dan beberapa lain untuk mengucurkan dana dengan alasan untuk merawat suaminya. Tetapi ternyata adalah untuk dipakai sebagai ATM saja dan dinikmati kejahatannya itu dengan pasangan selingkuhnya atas nama Bribka Bambang Permadi. Laporan lainnya adalah Saudari Wiwi ini melakukan pemalsuan SK, di mana IWW ini memalsukan SK. Mungkin nemplek-nemplek ke SK itu katanya adalah dari Jakarta, lalu meminta Saudara Eza untuk menyediakan uang 180 juta untuk menghidupkan SK tersebut. Dan apakah SK itu beneran atau tidak, kaitannya silakan ditanya kepada Saudari Indah Wayu Widiawati terkait dengan pemalsuan SK. Jadi ada intrik-intrik di mana Saudari IWW ini sengaja memeras, ya, mengkriminalisasi dan memanfaatkan Saudara Solikulati dengan berbagai rekayasa. Juga memalsukan kwitansi seolah-olah Saudari Wiwi sudah membeli. Jadi dia itu memalsukan kwitansi seolah-olah sudah membeli tanah kepada Azehastuti, lalu sertifikat itu dicuri dari almari, digadaikan di sejumlah bank dan BKK. Ada 5 sertifikat yang hilang dari kami. Menindaklanjuti semua laporan ini, intinya adalah Polres Pati diminta untuk segera menangkap perempuan atas nama Indah Wayu Widiawati terkait dengan penipuan dan perampasan. Kronologi lain bahwa Saudari IWW ini membuat kwitansi atau cek palsu lalu ditandatanganinya sendiri atau dipalsu untuk dapat menggelontorkan pinjaman di beberapa bank dan koperasi, juga perorangan. Saudari IWW juga melakukan penipuan pinjaman bank koperasi arisan tertentu dengan lantas agunan atas sertifikat tanah milik dari orang lain maupun milik keluarga atas nama Azehastuti. Sertifikat tanah karib pensiun digadaikan di BKK Pati Kota, di BTPN, dan di bank-bank lainnya, dan sampai dengan sekarang belum ada upaya penyelesaian dan nota pembayarannya. Selain itu, IWW bermain drama kolosal dan perwataan, melakukan pelakor perselingkuhan dengan orang lain, hubungan-hubungan gelap dengan laki-laki, diduga teman sekerja. Juga atasannya berganti-ganti pasangan, dan itu sangat mengganggu profesionalisme dan merusak citra nama baik negara dan citra Korpri. Selanjutnya IWW juga bermain drama, dilakukannya termasuk dengan Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati tersebut, dan Besut preman di Katan Kidul itu sebagai backing.
dari serangkaian kejahatan yang dilakukannya, yang selama ini dilakukannya bersama dengan ya begundal-begundal atau preman-preman tersebut sebagaimana saya sebutkan. Selanjutnya dalam penculikan dan perampokan, perampasan dan pemerasan di Gabus itu diduga melibatkan preman dan mafia yang intinya para pelaku dan sindikat itu meminta tebusan jaminan sekira uang Rp 600 juta sebagaimana disampaikan oleh Man Cengkal Sewu, Kardi Besut, dan beberapa preman Rakiman Budeh, ya, Degdo, Naryo, Purwaito, dan keterangan Kundul juga Sargo, juga keterangan daripada Suntari, dan keterangan Genjik alias Sanuri Kopek yang menyampaikan bahwa saudari IWW minta sejumlah uang, atau Bambang Permadi minta sejumlah uang untuk melakukan penebusan terhadap anak dan istri korban. Kejadian malam hari sekitar jam 12 malam sampai jam 2 malam. Jadi mulai di Kuntik jam 10 kita melakukan diskusi dalam dengan Bapak Muhid. Sepulang dari silaturahmi lebaran itu kita pulang disongsong oleh beberapa orang preman-preman, ya entah itu polisi atau entah itu garong, yaitu satu Avanza merah, satu Espas krem, dan APV warna krem. Sopirnya 4 orang, pengakuan satu mobil Avanza warna merah itu sering di Gunung Panti, kemungkinan adalah milik orang Gunung Panti atas nama Suwawi. Dan Espas warna krem yang mengendarai waktu itu adalah Sanuri atau Genjik, dan APV krem kemungkinan yang menyopir adalah Pak Intan, ya, orang Panggang. Jadi atas kaitan ini saya meminta agar kasus ini dikembangkan, kasus ini diungkap, para pelaku-pelakunya dapat ditangkap, diproses hukum sebagaimana kasus yang berlaku di Indonesia. Karena maraknya premanisme dan jahatan ras yang dilakukan oleh preman, mafia, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Jalan Mojo Lawaran, Gabus pada waktu itu. Dalam pencarian kami berdasarkan temuan-temuan kami dapat mengungkapkan keterlibatan orang-orang, baik itu orang dalam maupun orang luar, entah itu ada skenario orang dalam di dalam rangka menutupi kejadian adanya penculikan dan perampokan, perampasan, penguasaan atas istri dan anak seorang lain ini bisa dimasukkan ke kejahatan ras. Jadi kronologi sudah saya sampaikan panjang lebar. Malam itu kami tidak tahu apa sama sekali akan adanya kejadian itu. Jadi sepulangnya saudari IWW dari Magelang ke rumah, ini tidak membawa koper, tidak membawa barang, hanya membawa anak. Ini jelas-jelas adalah kelihatannya hanya pancingan saja. Setelah duduk sebentar di rumah, saudara IWW dan anaknya ini diajak untuk keluar, mengajak saya untuk keluar, kiranya mau makan bakso atau kasih makan. Gitu. Waktu kita mau makan di Winong, saudara IWW meminta agar ke Gabus. Setelah kita sampai ke Gabus, saudara IWW meminta akan makan di Karaban, gitu, telele di Karaban. Tapi melihat gelagat saudara IWW ini tidak beres, HP-nya selalu ditutul-tutul, sengaja kami menggok atau kita enggokkan di rumah Bapak Muhid untuk mempertanyakan ada masalah apa. Kami mempertanyakan soal banyaknya uang yang kami keluarkan untuk menjadi PNS dan banyaknya pengeluaran uang yang kami tanggung akibat kelakuan saudara IWW ini. Saudara IWW menantang akan membayar semua, kalimatnya seperti itu. Tapi kenyataannya melakukan kriminalisasi dan melakukan persekusi dan percobaan pembunuhan kepada suaminya, yang intinya adalah pengen menghapuskan jejak kejahatan utang-utangnya dan jejak-jejak perselingkuhannya dengan pasangan-pasangan gelapnya. Akhirnya melakukan pembunuhan kepada suaminya sendiri dengan cara drama.
sudah disetting dengan oknum-oknum polisi tersebut, termasuk adalah oknum polisi Subur Cahyono, Weknyo, dan Yanto Blot Wino Kidul. Atas keterangan beberapa teman adalah keterlibatan oknum anggota Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo. Kami meminta Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini dan Polres Pati membantu. Juga mengungkap motif dan kejanggalan di dalam rangka membuat alasan yang dilakukan oleh WW dalam pelariannya, yang mengatakan bahwa suaminya sudah menderita gangguan jiwa, hilang ingatan, dan kakinya diblok, juga mengatakan sudah meninggal dunia lah, atau miskin tidak mencukupi dan lain sebagainya, dan ini harus dikembangkan karena ini adalah kasus sindikat atau kasus intelijen. Selanjutnya Polres Pati diminta untuk segera dapat mengungkap dan melakukan pengendusan pengembangan atas kaitan antara satu perkara, satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dan ada kaitan apa dengan kejadian penculikan, perampasan, dan penculikan pada 11/11/2011 tersebut. Indikasi temuan lain adalah kejadian-kejadian janggal sebelum saudara WW pulang ke Magelang. Ini sudah memberesi surat-surat dan memberesi semua barang-barang benda-benda berharga ditransit di tempat lain. Kami tidak tahu. Silakan dipertanyakan saksi atas nama Sri Mulyani Godo. Jadi ada suatu perencanaan masif saudari IWW ini untuk minggat atau melarikan diri dari pertanggungjawaban utang maupun pertanggungjawaban lainnya sebagai seorang istri. Yang pertama adalah IWW pernah meracun seluruh keluarga kami dengan membuat botok dari jamur celeng atau jamur barat, juga mencampurkan baygon, ya baygon obat nyamuk bakar di kacang hijau atau bubur kacang hijau, juga mencampurkan endrin di masakan daripada kepiting waktu itu, langsung saya tumpahkan. Jadi WW ini memiliki dendam tertentu, intinya adalah penguasaan harta warisan, penguasaan harta benda daripada keluarga suaminya setelah mendapatkan uang dipakai untuk senang-senang sendiri, untuk sosialita dan bergaul dengan jet-jet kalangan itu. Kami meminta kasus ini diungkap, kedok daripada Indah Wahyu Widiawati ini untuk diungkap. Bahwa Indah Widiawati mencoba memerintahkan orang lain untuk membunuh suaminya sendiri dengan langsung maupun tidak langsung. Kejadian langsung pernah terjadi di Tanggel, pertigaan Tanggel, pelakunya adalah banyak orang, saudara Solihuti digebuki dengan kayu di perempatan jalan Mintorayu. Ada 4 orang membawa badik, membawa celurit, mengejar saya untuk membacok saya. Kita minta perlindungan Pak Damin, pelakunya 4 orang. Terus di Pekalongan, Winong, Pati, pelakunya adalah Ahmad Fakroni. Kami digabuki di jalan. Lalu di Jalan Karangwotan, Kopek, pelakunya 1 mobil, orangnya dembak-dembak, yaitu percobaan pembunuhan. Lalu di Jalan Mojolawaran Gabus, sebagaimana kami laporkan 11/11/2011. Lalu persekusi di Jalan Sugian sampai ke Bolampang, pelakunya adalah Jayu Setianto. Di STM Permata Nusantara Gabus, pelakunya adalah sindikatnya Suwono CS. Keterangan daripada Subur dan Hendro Wibowo. Kami minta dikembangkan kasus kaitannya dengan Indah Wahyu Widiawati ini, bahwa pelakunya banyak sekali. Mohon agar kasus ini segera diungkap untuk dapat dibuka lebar-lebar, bahwa ini tidak serta-merta KDRT biasa, tetapi bisa mengarah KDRT fight, atau justru kami atau laki-lakinya yang menjadi korban daripada rekayasa KDRT yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati. Mohon Bapak Kapolres Pati berkenan untuk membuka kasus ini lebar-lebar, untuk dapat dibuka lebar-lebar bahwa KDRT ini adalah KDRT palsu, KDRT rekayasa, KDRT faide, yang intinya adalah upaya pentelantaran dan pembunuhan karakter kepada saudara Solihuti. Dan ini faide sebab IWW sengaja dengan suatu rekayasa kejadian kabur dari rumah atas kemauan sendiri, keinginan sendiri, kesadaran sendiri, setelah menguras dan mencuci habis atau menguras habis aset keluarga korban, bekerja sama dengan mafia bandar melalui serangkaian tipu daya, permufakatan jahat, penipuan, penggelapan
atas benda-benda berharga, uang, surat secara masif. Mohon saksi-saksi dapat dihadirkan. Pertama adalah Suroso, Tegal Malang, Jaryo Pakis, Purwanto Pakis atau Purwocarito, Dahlan Istanto, Dahlan Istanto Ngerang, Sunarto SPD Semen Karangmulyo, Daryati Ahmad Gabus, Sukowati Sudi Ngerang Tambak Romo, Bambang Permadi Tambak Romo, Sri Tomo Tambak Romo orang tua daripada Bambang Permadi, Supawatin Rosmini Sudarmadi Kepala Sekolah SD Tambak Romo, Marfuah Suciati atau Marfuah Cipuk, dan Sulase Hartoyo yang diduga mengetahui perkembangan daripada perkembangan tersebut, terutama kuncinya adalah Rosmini. Demikian laporan awal atau petunjuk awal yang bisa saya sampaikan kepada Polres Pati agar kasus ini segera dapat diungkap, para pelakunya bisa ditangkap dan diproses hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Kami minta otak dan dalang daripada sindikat pelaku perampasan penculikan yang dilakukan atas Indah Wahyu Widiawati dan Hilda Fitriawati Ismayanti ini segera dapat tertangkap, segera dapat diproses hukum. Dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih. Ini sebagai pemberitahuan bahwa masyarakat jangan segan-segan untuk melapor kepada kepolisian. Sekarang sudah diberi fasilitasi, sudah ada YouTube, sudah ada apa. Kalau memang itu benar silahkan diviralkan, disampaikan kepada kepolisian. Saksi-saksi yang mengetahui sepak terjang dan kejadian atau menjadi korban daripada Saudari Indah Wahyu Widiawati IWW binti Jamari, oknum anggota guru atau oknum guru SD 03 Tambak Romo, dapat melaporkan segera ke kepolisian karena banyaknya kasus kejadian jangan-jangan beberapa guru yang ada kaitannya dengan perempuan ini dibunuh dengan cara yang biadab, yaitu dengan cara diracun, seperti kematian Saudara Hartono. Ini sangat menyakitkan karena rata-rata laki-laki yang berhubungan dengan Saudara IWW ini meninggal dunia dengan cara yang tragis, yaitu batuk darah. Jadi diracun dengan makanan dan dengan mesra atau hubungan kelamin. Maaf, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon kepolisian untuk dapat mengembangkan dan kasus ini dapat segera diungkap. Siapapun otak dan dalangnya yang turut serta membantu daripada kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggundul kabur atas anak dan istri seorang lain ini dapat diungkap dan pelaku-pelakunya dapat dijerat hukum. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu 294, yaitu barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, juga barang siapa sengaja menyebabkan memudahkan perbuatan cabul dengan seseorang ini masuk ke ranah juga. Di antaranya adalah yang dilakukan Supawatin dan Sri Tomo Tambak Romo, termasuk adalah Bambang Permadi dan Besut. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Jangan menganggap apa yang saya sampaikan ini opini, tapi ini adalah kejadian nyata yang sudah dipendam dan ditutup-tutupi selama 10 tahun. Bagaimanapun kasus tetaplah kasus, Pak. Kami meminta kasus ini diungkap, tidak usah barter-barteran, semua ada koridornya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.